Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Arif Sulastiono SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lebong. Ibu Dr. Anda Hajah Nur Arifah MPD selaku fasilitator. Ibu Dian Rafika Astari MPD sebagai pengajar praktik. Selamat menyaksikan. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ada Pratap Triloka, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Di dalam mengambil suatu keputusan, yang A, ing ngarsa sung tulodo, pemimpin dapat memberikan contoh yang baik kepada murid. B, ing madya mangunkarsa, pemimpin harus bisa bekerja sama dengan murid, membantu murid untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya sendiri. Yang C, tutwuri handayani, pemimpin memberi kesempatan kepada murid untuk maju dan berkembang. Jadi, guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Pengaruh pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah ketika guru menyadari bahwa dalam lingkungan sekolah kita dihadapkan pada kasus dilema etika dan bujukan moral. Untuk itu, kita perlu memiliki Pratap Triloka dengan cara menjadi sosok yang dapat dijadikan teladan bagi murid, yaitu fasilitator, motivator, dan mampu membentuk karakter positif pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid yang telah tertanam sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan seorang pendidik. Nilai-nilai ini membimbing kita dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai tersebut menjadi prinsip yang kita pegang teguh dalam setiap pengambilan keputusan untuk meminimalisir resiko yang sekecil-kecilnya. 3. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? A. Materi coaching sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan. Keterampilan coaching yang baik dengan alur tirta dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi dan dapat memecahkannya secara cermat dan sistematis. B. Dengan berpegang pada konsep tirta dan dikombinasikan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, maka proses coaching dalam menyelesaikan masalah akan mendapatkan keputusan yang maksimal. Materi pengambilan keputusan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. 1. 4 paradigma pengambilan keputusan yaitu A. Individu lawan masyarakat. B. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. C. Kebenaran lawan kesetiaan. D. Jangka pendek lawan jangka panjang. 2. Terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan. A. Berpikir berbasis hasil akhir. B. Berpikir berbasis peraturan. C. Berpikir berbasis rasa peduli. Dan yang ketiga, 9 langkah untuk menguji keputusan dalam situasi dilema
etika tersebut adalah A. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. B. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. C. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. D. Pengujian benar atau salah. Ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman koran depan, dan uji panutan atau idola. Yang E. Pengujian paradigma benar lawan benar. F. Melakukan prinsip resolusi. G. Investigasi opsi trilema. H. Buat keputusan. Dan yang I. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Sebagai seorang pendidik harus mampu memenuhi kebutuhan murid yang beragam, sehingga di dalam pembelajaran semua kebutuhan belajar murid terpenuhi dan pembelajaran akan menyenangkan. Disinilah diperlukan pengambilan keputusan yang tepat untuk mengakomodasi kepentingan murid, kompetensi sosial dan emosional dengan berpikir mindfulness atau kesadaran penuh akan dapat memberikan pembelajaran dalam pengambilan keputusan dengan tepat dan bijaksana. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik akan mempengaruhi pola pikirnya dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, dalam mengambil suatu keputusan harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan mengutamakan rasa tanggung jawab. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat dengan kasus yang melibatkan dilema etika hanya dapat dilakukan dengan 4 paradigma pengambil keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan berpegang pada 3 hal tersebut dan melakukannya secara cermat dan penuh tanggung jawab, maka keputusan yang diambil dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan yang masih saya rasakan di lingkungan saya adalah saat saya dihadapkan pada permasalahan dilema etika atau 2 kepentingan yang menurut saya benar. Di sini saya menjadi bingung dalam memutuskannya. Saya berpikir nanti keputusan saya tidak bisa memuaskan semua pihak dan bahkan mendapat kritik dari orang lain. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil ini sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Apabila pengambilan keputusan kita ini positif, maka akan berdampak baik dalam memerdekakan murid-murid. Akan tetapi, apabila pengambilan keputusan kita itu salah, maka akan berdampak negatif dalam memerdekakan murid. Yang kita lakukan dalam memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda adalah dengan melihat karakteristik, potensi, dan kebutuhan murid kita. Setelah itu, baru kita putuskan untuk merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid kita yang berbeda-beda itu. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya?
Ketika seorang pemimpin pembelajaran mengambil suatu keputusan, maka akan sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Pengambilan keputusan yang tepat dan berpihak pada murid akan menjadikan murid dapat belajar dengan nyaman, merdeka, kreatif, inovatif, mandiri, dan akhirnya mempengaruhi kehidupan atau masa depannya. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? A. Sebagai pemimpin pembelajaran sangat memerlukan keterampilan dalam mengambil suatu keputusan, sehingga mampu membuat keputusan yang berpihak pada murid. B. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan budaya positif dalam melaksanakan prakarsa perubahan Bakja untuk mencapai visi sekolah, yaitu terwujudnya generasi yang unggul, berkarakter, cinta lingkungan, dan berprofil pelajar Pancasila. C. Kesadaran penuh atau mindfulness sangat diperlukan dalam setiap mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghantarkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. D. Untuk mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila, ada bujukan moral dan dilema etika yang harus kita hadapi. Untuk itu, diperlukan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 11. Sejauh mana pembelajaran Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal menurut Anda di luar dugaan? A. Bujukan moral adalah situasi pengambilan keputusan saat seseorang dihadapkan pada kasus benar melawan salah. B. Dilema etika adalah sebuah situasi saat seseorang dihadapkan pada keadaan yang keduanya benar namun bertentangan dalam pengambilan keputusan. C. Prinsip pengambilan keputusan ada 3, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis rasa peduli. 3. Berpikir berbasis peraturan. D. Paradigma pengambilan keputusan ada 4, yaitu 1. Individu melawan kelompok. 2. Kebenaran melawan kesetiaan. 3. Rasa keadilan melawan rasa kasihan. Dan yang keempat, jangka pendek melawan jangka panjang. E. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta yang relevan. 4. Melakukan pengujian benar atau salah dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. 5. Pengujian paradigma benar melawan benar, atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan jangka panjang lawan jangka pendek. 6. Melakukan prinsip resolusi dengan berpikir berbasis rasa peduli. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Membuat keputusan. 9. Melihat kembali keputusan dan melakukan refleksi. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, sebenarnya tanpa sengaja saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi dilema etika. Tapi bedanya dengan setelah saya mempelajari modul ini adalah ada tahapan-tahapan di dalam pengambilan dan pengujian keputusan.
menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan serta 3 prinsip pengambilan keputusan. Jadi, pengambilan keputusan lebih cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya dalam mengambil keputusan berpedoman pada prinsip win-win solution atau tidak merugikan kedua belah pihak. Sesudah mempelajari modul ini, saya harus mengambil keputusan dengan berpedoman 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan, serta 3 prinsip pengambilan keputusan. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting karena sebagai individu dan seorang pemimpin dalam keseharian, kita pasti dihadapkan pada kasus atau masalah, baik itu dilema etika atau bujukan moral. Dengan mengetahui 4 paradigma pengambilan keputusan, serta 3 prinsip pengambilan keputusan, maka pengambilan keputusan lebih cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.